Legioner yang terkasih, nama saya Jenny. Saya ingin sedikit berbagi pengalaman tentang kehadiran Maria dalam hidup saya. Saya ingin memberi judul Melangkah Bersama Maria. Ketika katekumen di SMA, saya ingat kisah Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11 tentang perjamuan di Kana. Kisah ini disebut mukjizat pertama yang dibuat oleh Yesus, yaitu mengubah air menjadi anggur. Yang saya resapi hanya satu, mukjizat. Mukjizat dalam otak saya adalah hal yang wow, yang sangat luar biasa, dan gak mungkin saya mendapatkannya. Baru beberapa tahun yang lalu, saya tahu ada tokoh lain dalam peristiwa itu, yaitu Maria. Yang saya pahami, Yesus yang sedikit kurang sopan dengan ibunya. Dengan kata-katanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Sudah, hanya itu saja. Seiring berjalannya waktu, entah mengapa kisah ini sering muncul dalam permenungan saya ketika menjadi perwira senatus. 9 tahun saya menjadi perwira senatus, 6 tahun sebagai wakil ketua, dan tepatnya 7 Mei 2020, saya genap 3 tahun sebagai ketua senatus. Sesuatu yang tak pernah terbayang, terpikir, apalagi dicita-citakan. Karena saya bukan pendoa, apalagi devotan Maria. Aduh, jauh dari itu semuanya. Modal saya hanya inspirasi dan semangat dari kesetiaan dari para perwira senatus terdahulu. Mereka hebat. Saya pengen belajar dan memberanikan diri untuk menerima perutusan itu. Bukan sungguh niat yang suci. Ternyata sungguh berat dan sulit. Banyak berkorban waktu, pemikiran, perasaan apalagi. Saat saya sebagai wakil ketua, saya biasanya melampiaskan semuanya pada ketua. Karena dia yang paling sabar, dia sering mengingatkan saya, "Jenny, jangan emosi, yang sabar, senyum." Sering misa harian dan berdoa rosario. Bunda Maria pasti akan membantu. Sulit, tapi saya berusaha menjalankan hal itu dengan sekuat tenaga saya. Ketika menjadi ketua, jauh lebih sulit mengemban tugas ini. Sampai pada satu titik membuat saya menyerah pada kekuatan manusiawi saya. Saya begitu kesulitan mengatur waktu untuk keluarga, pekerjaan, dan juga keterbatasan kemampuan saya. Sulitnya mengendalikan diri dan juga ketakutan saya yang tak mampu melakukan tugas perutusan yang berarti bagi Legio Maria. Hal itu membawa saya lari menangis ke dalam pelukan seorang ibu. "Bunda, saya menyerah. Saya menyerah. Saya tak tahu harus melakukan apa. Tolong saya." Penyerahan diri, relasi yang semakin dekat dengan Bunda Maria, dan saat itu saya merasakan pelukan kehangatan darinya. Saya sungguh mengalami kehadiran Bunda Maria dalam hidup saya. Jika dalam peristiwa di Kana, Maria peka bahwa anggurnya habis, Marialah orang yang terlibat di dapur atau di belakang layar mempersiapkan peralatan, baik tempayan, air, dan khususnya sikap batin para pelayan untuk taat pada perintah Yesus. Dan Yesus melakukan mukjizat mengubah air menjadi anggur. Dalam hidup saya, Bunda Maria pun peka dan terlibat. Maria tahu yang saya butuhkan. Maria berjalan dan meneguhkan saya, khususnya ketika saya mengalami kegalauan, keputusasaan, kesedihan, dan jalan buntu dalam perutusan saya. Dia membawa semua pengalaman ini kepada Yesus anaknya. Puji Tuhan, dengan pertolongan Bunda Maria, saya mengalami hidup berkelimpahan, ketaatan, dan sukacita menjalani 9 tahun perutusan sebagai perwira senatus. Tentu harapannya kehadiran saya juga dapat berarti bagi Legio Maria. Maria membawa saya untuk mengalami bahwa perutusan menjadi perwira senatus adalah berkat dan mukjizat dari Tuhan. Legioner yang terkasih,
Jangan takut menerima perutusan dari Tuhan, apapun perutusannya. Lakukan yang terbaik bersama Maria. Dia akan membawamu menikmati mukjizat anggur manis dari Tuhan. Mari kita menyerahkan legioner, keluarga, dan seluruh kehidupan manusia, khususnya bagi pemulihan pandemik virus corona, lewat tangan Maria, dan percaya bahwa Yesus akan membuat mukjizatnya. Sebagai penutup sharing ini, petikan teks lagu berjudul Nderek Dewi Maria. Nderek Dewi Maria, tentu kengkang mana, boten yang kuatosa, ibu jangkung tansah. Meneladan Maria, hati kan gembira, tidak akan kecewa, ibu kan bersama. Ave Maria.